Lagi-lagi ada gebrakan baru dari Axio dengan peluncuran HyperR series. Apa sih hype-nya? Yuk kita coba cek spesifikasinya ya. Axio Hype datang dengan dua versi, yaitu i3 dan i5 yang dinamakan R3 dan R5. Tapi kali ini kita kedapatan yang versi R3 yaitu yang i3 ya. Dengan harga 7 jutaan, kamu bisa dapetin Intel i3 Gen 12 low power CPU dengan Intel UHD graphics dengan clock speed 4,4 GHz yang memiliki 6 core dan 8 threads. Karena pakai integrated graphics, gua nggak begitu kepikiran untuk cobain main game laptop ini, tapi kita bakal tetap coba benchmark ya. Untuk RAM-nya udah menggunakan LPDDR5 yang cukup gede untuk size-nya, yaitu 24 GB. Oh ya, LPDDR5 ini beda dengan DDR5 biasanya ya. LPDDR adalah low power DDR5 yang menggunakan power lebih kecil dari biasanya. Walaupun begitu, ini kuat banget buat multitasking pekerjaan. Oh ya, ini RAM-nya juga disolder ke motherboard ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Storage-nya sendiri dipakai NVMe M.2 Gen 4 dengan size-nya yaitu 256 GB yang bisa di-upgrade hingga 512 GB. Sayangnya, Axio HyperR ini nggak ada slot tambahan untuk nambahin si storage-nya ya. Untuk koneksi internet ya, HyperR udah menggunakan Wi-Fi 6 yang pasti lebih stabil dan lebih kenceng. Dikarenakan laptop ini tipis juga ya, jadi nggak ada slot untuk internetnya. Alhasil Wi-Fi 6 lah yang digunakan. Terlebih lagi, pastinya secara mobilitas lebih bagus pakai Wi-Fi aja. Cocok banget untuk streaming, download, dan uploading, dan koneksinya nggak kerasa kayak di limit. Untuk baterai sendiri juga lumayan tahan lama, hingga 6-8 jam pemakaian. Jika penggunaannya ringan, HyperR 3 ini juga bisa sampai 11 jam pemakaian loh. Chargingnya juga bisa cepet, sekitar 2 jam bisa nyampe 100%. Chargernya sendiri emang kecil banget ini, kayak charger HP. Jadi Axio HyperR ini emang mendukung portabilitas dan mobilitas ya. Dan yang pastinya laptop ini punya webcam. Dan untuk webcamnya sebenarnya masih oke untuk inbuilt webcam ya, dengan resolusi 720p dan 30 fps. Di samping webcamnya juga ada inbuilt mic-nya. Nah, speakernya ini improvement banget. Gua kaget karena ini soundnya udah beda banget sama Hype yang sebelumnya. Lebih kerasa bassnya dan juga feel-nya kerasa kayak gak pecah gitu suaranya. Jadi enak banget kalau dengerin lagu atau pakai buat nonton langsung pakai speakernya. Desainnya ini minimalis dan modern banget. Desainnya juga cocok untuk laptop kerja ya, yang nggak kalah gaul sama desain laptop lainnya. Di bagian dalam laptopnya cuma ada stiker spesifikasi. Dan untuk di bagian belakang layarnya juga cuma ada logo X-nya Axio. Keyboardnya sedikit berbeda dari Hype sebelumnya, dan warnanya sekarang ikutin si base laptopnya. Keyboardnya juga udah backlit dengan 3 tingkat level pencahayaan yang bisa kamu setting. Gue suka sih ya feel keyboardnya tuh kayak light touch gitu lah. Untuk trackpadnya gue merasakan improvement dari Hype sebelumnya juga, yang kesannya sedikit hollow gitu. Sekarang udah lebih solid dan lebih kerasa feel-nya, jadi lebih enak buat dipakai. Layarnya sendiri itu udah OLED dan 100% RGB, jadi warnanya tuh bagus banget dan emang enak banget buat video editing. Dari samping kiri dan kanan juga nggak begitu berubah warnanya. Menurut gua ini salah satu aspek yang gokil banget sih. Ukuran layarnya yaitu 14 inch dengan resolusi 1920 x 1200. Jadi bukan ukuran yang biasanya, yaitu 16:9 tapi 16:10 ya. Untuk layarnya ini juga bisa dibuka dengan satu tangan, dan juga hinge layarnya yang fleksibel ya bisa dibuka hingga 178 derajat, yang bikin gampang pas presentasi pekerjaan ataupun cuma share-share konten aja. Konektornya sendiri ada di bagian kiri dan bagian kanan aja, dan ini udah minimalis banget ya dari segi konektor. Di kiri ada satu Kensington lock untuk ganti pencurian, satu HDMI port, 2 USB Type-C port. Yang interestingnya, salah satu Type-C-nya adalah DC konektor buat chargernya. Yang satunya lagi itu untuk transfer data biasa ataupun colokin peripherals. Di bagian kanan ada satu audio jack 3,5 mm, satu USB port Gen 3.2, dan satu USB Type-C. Dengan bentuk yang tipis gini sih portnya cukup banyak ya. Dan karena ini bukan laptop gaming, jadi satu USB port Gen 3 aja udah cukup sebenarnya. Nah, masuk ke poin utama laptop ini. Ini enteng banget. Sumpah ini enteng banget guys. Jujur kayaknya kamu bisa angkat dengan jari-jarinya ya. Ya walaupun emang agak lebay, tapi ini emang beneran enteng banget. Beratnya itu nggak nyampe 1 kilo, cuma 0,95. Saking entengnya, laptop ini bisa dibawa-bawa sama drone. Dan ini emang udah dipraktekin pas gue lagi ke launch eventnya Axio HyperR. Ditambah lagi dengan chargeran kecil yang kayak chargeran HP, ini memang mantep banget buat portabilitas dan mobilitas ya. Untuk kamu yang kalau kerja kemana-mana seperti ke perpus, kafe, atau tempat lainnya, ini laptop cocok banget sih. Enteng bisa dibawa kemana-mana, tapi apa enteng ya? Nah, itu karena bodinya itu terdiri dari bahan-bahan yang berbeda, di mana bagian bawah itu pakai aluminium alloy, dan di bagian dalamnya pakai magnesium alloy. Yap, ini bahan metal yang digunakan dalam pembuatan pesawat. Untuk di bagian layarnya itu masih menggunakan polikarbonat ya, yang sama aja entengnya sebenarnya. Nah, selanjutnya ada video editor dari Prul yang cobain untuk graphic design dan video editing pakai Axio HyperR ini. Yuk kita tanya pendapatnya ya. Oke, jadi menurut pengalaman gue kemarin pakai Axio HyperR ini untuk multitasking sih enak banget. Gue kemarin pakai ngedit di CapCut, ngedit video untuk ngambil aset
bolak-balik dari browser ke CapCut, satu-satu enak banget. Yang kedua dari segi layar. Jadi layarnya Axio HyperR ini pokoknya bagus banget dah. Kalau misalkan dibandingin lihat video di Axio HyperR sama di HP, itu pokoknya jauh banget dah. Warnanya udah paling keluar banget. Terus yang terakhir, dan ini yang paling di highlight banget, yaitu ini ringan banget men. Serius, ini udah kayak bukan laptop beneran anjir. Serius, pokoknya kalian harus coba laptop ini. Itu dia dari segi graphic design dan content creation. Tapi pastinya kamu nggak mau pakai laptop ini cuma buat kerja atau editing doang. Pastinya mau coba buat main game juga dong. Nah, gue bakal tes game-gamenya tapi yang sesuai sama speknya ya. Jadi gue bakal tes game yang ringan dan emang banyak orang yang mainin. Nah, setelah kita bahas spesifikasi dan juga benchmarking, ada beberapa important notes yang kamu harus tahu nih. Pertama, untuk storage itu cukup kecil ya, yaitu 256GB, dan juga cuma bisa di-upgrade ke 512GB. Mungkin untuk kerja masih memadai, tapi kalau kamu ngedit video yang size cukup gede, lama-lama bakal numpuk juga ya. Webcamnya itu juga masih 720p 30fps. Walaupun masih oke, tapi mungkin dengan 1080p ini bisa gokil banget jujur. Selain itu, ini laptop udah perfect banget. Gua nggak bohong. Dengan harga 7 jutaan yang jujur aja ini sedikit merusak pasar, kamu bisa dapat laptop yang lightweight dan cukup powerful untuk kegiatan sehari-hari, di mana kamu dapat Intel Core i3 Gen 12, LPDDR5 dan juga storage NVMe M2 yang emang kebut banget. Layarnya juga udah OLED dan baterainya cukup tahan lama. Jadi, apakah Axio HyperR 3 ini worth atau enggak? Oh, udah pasti ini worth parah. Kurang apa lagi nih laptop? Emang ini laptop udah lengkap banget buat keseharian ya. Jadi kalau kamu mau cari laptop untuk kuliah, kerja, atau apapun itu untuk seharian, Axio HyperR ini mungkin bisa jadi pilihan kamu. Harga oke, spesifikasi oke, dan juga mobilitas yang emang mantep banget. Dan yang paling penting, Axio HyperR ini juga termasuk dalam program Axio Accidental Damage Protection atau ADP. Jadi kalau kamu pemilik laptop Axio HyperR yang mengalami bencana seperti pencurian, tumpahan air, dan kerusakan lainnya, kamu bisa klaim Accidental Damage Protection ke Axio. Dan dari situ akan dinilai apakah laptop kamu akan diperbaiki atau diganti. Begitu juga ketika kamu harus servis laptop selama lebih dari 6 jam, Axio akan memberikan laptop ganti sehingga kamu bisa melanjutkan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari tanpa ada gangguan. Jujur gue suka banget sama program ADP ini. Untuk info lengkapnya kamu bisa cek website di bawah ini ya. Itu dia review Axio HyperR 3 yang jujur bener-bener gue rekomen. Terima kasih juga untuk Axio yang udah berikan kita kesempatan untuk review laptop ini ya. Kalau kamu mau kita review laptop Axio atau laptop lainnya, kamu bisa langsung komen di bawah aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Gua Firza, see you in the next video. Bye-bye.